Ya, nomor punggung 6 sana umpan jauh ke mulut gawang dan ternyata gol di babak pertama ini. Fauzan masih berdiri depan si kulit bundar. Ya, apa akan terjadi? Dan ternyata gol. Ya, wasit utama kita sudah meniup peluit pertanda babak pertama sudah mulai. Kulit bundar berada di nomor punggung 16 sana di sektor kanan dari SSB Bolehuto, masih bermain-main di lini pertahanan sendiri. 1-2 berusaha dilewati, sudah dilakukan, ternyata masih kandas syuting langsung dan ternyata masih bisa ditepis. Apa yang terjadi? Dan ternyata masih lagi-lagi ditepis oleh penjaga gawang dari SSB Bolehuto ini dan ternyata handsball di situ, saudara-saudara. Tendangan bebas untuk anak-anak dari SSB Bolehuto ini yang mengambil nomor punggung 7 di situ. Masih melihat kawan-kawannya, ancang-ancang dia, umpan jauh di ke depan, langsung abang terjadi dan ternyata masih bisa disundul oleh pemain-pemain belakang. Lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Persidago. Iya, oh SSB Bolehuto maksudnya situ. Ya, kembali lagi dan ternyata dianulir wasit. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam, ada nomor punggung 6 di situ masih mengotak-atik, belakangkan saya dia kepada nomor punggung 15 di sana, masih melihat kawan-kawannya, umpan jauh dia di sana pada nomor punggung berapa di sana saya tidak tahu. Dia pendekan saya dia di sana, bermain santai-santai. 1 2 3 pemain berusaha dilewati dan ternyata apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran, masih menguasai si kulit bundar. Kembali lagi anak-anak dari Persidago di sini masih menguasai si kulit bundar dan si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari SSB Bolehuto ini sudah dilakukan pendekan saja dia dan ternyata si kulit bundar kembali lagi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam di situ untuk anak-anak dari Persidago. Sudah diarahkan jauh dia kepada nomor 28 di situ, masih saja apa yang terjadi, sapu saja pemain-pemain belakang dari SSB Bolehuto ini masih menguasai kulit bundar dari lini kanan dan ternyata terjadi sebuah pelanggaran untuk anak-anak dari SSB Bolehuto sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kembali ke lapangan pertandingan, sudah diarahkan dia kepada nomor punggung 5 di sana, masih bisa ditepis oleh pemain-pemain belakang dari Persidago ini. Ada nomor punggung 12 di sana, 22 maksudnya,
masih melihat kawan-kawannya, pendekan saja dia masih bisa dipatahkan oleh pemain-pemain tengah dari SSB Bulu ini, dan ternyata masih bisa diambil oleh nomor punggung 18. Kerjasama dia apa yang terjadi di situ di sektor kanan, dan ternyata masih bisa ditepis pemain-pemain belakang dari SSB Bulu itu ini, dan si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Persidago. Nomor punggung 22 sudah melihat kawan-kawannya, arahkan jauh dia ke depan dan masih bisa ditepis oleh pemain-pemain belakang dari SSB ini. Nomor punggung 8 bukan sebuah pelanggaran di situ, masih anak dari SSB Bulu Hutu ini. Masih ada Paujan di sana, Paujan masih menguasai kulit bundar. Ada nomor punggung 7 di situ, kerjasama bersama Paujan kembali lagi kepada nomor punggung 89, kembali lagi kepada Paujan jauh dia di sana pada nomor kerjasama bersama Nabil, dan ternyata masih kotak-katik dia di sana, dan ternyata terjadi pelanggaran di sana. Ini pertahanan dari Persidago sehingga hanya menghasilkan, dan satu pemain dari Persidago ini telah dihadiahi oleh wasit utama kita ini sebuah hadiah kartu kuning di babak pertama ini, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk dari anak-anak SSB Bulu Hutu. Yang berdiri depan si kulit bundar ada nomor punggung 8 di sana, Fauzan. Tenang dia di sana, nunggu fluid dari wasit. Iya, sudah dilakukan dan masih bisa tangkap oleh penjaga gawang dari Persidago ini. Masih melihat kawan-kawannya, lebar saya dia pada nomor punggung 22. Masih melihat kawan-kawannya, kerjasama dia bersama nomor punggung 22. Iya, umpan jauh dia di sana kepada nomor punggung 20 di situ, dan masih bisa dipatahkan oleh pemain. Apa akan terjadi? Ada nomor punggung 24, kerjasama dia bersama nomor punggung 28. Apa akan terjadi? Kerjasama dia kembali nomor 24 tuh, dan ternyata masih bisa ditepis oleh pemain belakang dari SSB Bulu Hutu ini. Kembali serangan dibuat oleh pemain-pemain dari SSB Bulu Hutu ini, kerjasama dia bersama Fauzan, dan ternyata satu pemain dari SSB Bulu Hutu ini terjatuh sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Langsung jadi. Sudah dilakukan, angkat jauh ke depan, dan ternyata masih bisa diambil oleh kiper dari Persidago ini. Ya, umpan jauh dia kepada nomor 28 di sana, dan masih bisa ditepis oleh pemain-pemain belakang dari SSB ini. Apa yang akan terjadi? Dan ternyata satu benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk anak-anak Persidago. Kembali lagi serangan dibuat dari lini kiri di situ. Umpan silang dia kepada nomor 24 dan masih bisa ditekan oleh kiper utama kita ini di babak pertama ini dari SSB Bulu Hutu. Masih melihat kawan-kawannya, tenang-tenang saja dia kepada nomor punggung 4, kerjasama dia bersama nomor punggung 7. Nomor punggung 7 tenang-tenang membelai si kulit bundar, kerjasama dia. Apa yang terjadi? Ada Nabil di sana, dan ternyata Nabil masih susah mengejar si kulit bundar. Ya, umpan jauh dia kepada nomor 20 di sana, dan ternyata masih bisa ditepis oleh pemain-pemain belakang dari SSB Bulu Hutu ini, kerjasama dia bersama nomor punggung 22. Nomor 22 masih melihat kawan-kawannya, masih kandas saja di sana sehingga si kulit bundar hanya keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari SSB Bulu Hutu ini. Lemparan sudah dilakukan, diarahkan kepada nomor punggung berapa di sana, dan masih bisa diambil oleh pemain-pemain dari Persidago.
pemain-pemain dari Persidago ini, anak-anak dari Persidago ini menguasai si kulit bundar. Apa akan terjadi? Dan ternyata masih bisa dipotong oleh pemain-pemain belakang dari, dan ternyata hasilkan tendangan bebas untuk anak-anak Persidago. Tendangan bebas sekian kalinya untuk anak-anak dari Persidago ini. Sudah dilakukan, angkat jauh ke mulut gawang, dan ternyata masih bisa saja ditepis oleh kiper dari SSB Buluhuito ini, sehingga si kulit bundar hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk anak-anak dari Persidago. Ya, nomor punggung 6 sana umpan jauh ke mulut gawang, dan ternyata gol di babak pertama ini merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk anak-anak dari Persidago dengan sebuah sundulan yang begitu cantik, yang begitu manis, yang diciptakan oleh nomor punggung berapa di sana saya tidak melihat. Ya, kembali lagi ke lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di situ, masih menguasai si kulit bundar. Belakangkan saja dia, kerjasama dia bersama nomor punggung 4. Kembali lagi kepada kiper utama kita ini, kembali lagi kepada nomor punggung 4. Masih melihat kawan-kawannya, umpan jauh dia ke depan, ke tengah. Maksudnya di situ ada nomor 89. Umpan lebar dia di sana kepada nomor punggung berapa? Di sektor kanan. Umpan yang sangat baik di sana diarahkan kepada 18, dan si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Persidago. Masih melihat kawan-kawannya, sudah diarahkan kepada 28 dan masih bisa ditepis oleh pemain-pemain belakang dari SSB Buluhuito ini, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk anak-anak dari Persidago. Masih melihat kawan-kawannya, sudah diarahkan kepada 28 di situ, dan bukan sebuah pelanggaran di situ. Si kulit bundar masih berada di kaki anak-anak dari SSB Buluhuito ini, Fauzan, dan ternyata satu pemain dari Persidago tergeletak menjerit kesakitan. Iya, kembali berdiri anak-anak dari Persidago ini. Ya, kembali lagi ke lapangan pertandingan. Apa yang terjadi di situ? 1-2 pemain dari anak-anak SSB Buluhuito ini. Ada nomor punggung 7 langsung ternyata bukan sebuah pelanggaran di situ. Ada nomor punggung 6 di situ, kerjasama dia bersama nomor punggung 12. Kembali lagi anak-anak dari SSB Buluhuito ini masih menguasai kulit bundar. Kembali lagi anak-anak dari Persidago. Apa akan terjadi? Dan ternyata kerjasama dia bersama nomor punggung 22 masih melakukan kawannya. Tenang saja, dia menguasai kulit bundar. Nomor punggung 6 masih menguasai kulit bundar. Terlalu laju. Ya, umpan jauh dia di sana ke sayap kiri. Ada nomor punggung 21, kerjasama dia bersama kawannya di situ. Masih menguasai kulit bundar. Kembali dia pada nomor punggung 9. Kerjasama dia bersama nomor punggung 15 kembali lagi kepada nomor punggung 22 masih tenang-tenang saja, kerjasama dia bersama nomor punggung 24, dan ternyata salah pengertian sehingga SSB Buluhuito ini menguasai kulit bundar. Diarahkan kepada Fauzan di sana. Fauzan masih saja kurang cermat. Ada anak-anak dari Persidago ini nomor punggung 8, dan ternyata satu pelanggaran yang diperoleh anak-anak dari SSB Buluhuito ini. Nomor 89 berada di depan kulit bundar. Sudah dilakukan, angkat jauh ke mulut gawang, dan masih bisa saja ditangkap oleh
Kiper dari Persidago ini masih melihat kawan-kawannya, umpan jauh di ke depan, entah kepada siapa yang diarah. Ada nomor punggung 24 mengambil si kulit bundar, dan si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Iya, nomor punggung 7 di situ masih melihat kawan-kawannya, sudah diarahkan kepada Nabil, maksudnya masih bisa ditepis oleh pemain-pemain dari Persidago ini. Ada nomor punggung 12 masih menguasai si kulit bundar, belakangkan saja kepada nomor punggung 5. Nomor punggung 5 kerjasama bersama nomor punggung 12, belakangkan saja dia kepada nomor punggung 15, masih melihat kawan-kawannya, kerjasama dia bersama nomor punggung 6, masih melihat kawan-kawannya, tenang-tenang saja dia menguasai si kulit bundar. Umpan silang dia pada nomor punggung 28 di situ, dan ternyata si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari SSB Bulihutu ini. Nomor punggung 7, iya, sudah diarahkan kepada nomor punggung 21 di situ, kembali pada nomor punggung 7, masih mengotak-atik si kulit bundar. Si kulit apa itu? iya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 6 di situ, kerjasama dia bersama nomor punggung 8 Paujan di situ, masih melihat kawan-kawannya, umpan silang jauh dia di sana kepada siapa yang dituju, dan ternyata bukan sebuah pelanggaran di situ. Kembali lagi ke lapangan pertandingan dan masih melihat kawan-kawannya, pendekan saja kepada nomor punggung 8, kerjasama dia bersama nomor punggung 6, pendekan saja kepada nomor punggung 22. Nomor punggung 22 kerjasama dia bersama nomor punggung 24, dan ternyata si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari SSB Bulihutu ini. Ya, pergantian pemain dari SSB Bulihutu. Radit keluar, nomor punggung 30 masuk Sembon, nomor punggung 16. Ya, kembali lagi ke lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 6, kerjasama dia bersama nomor punggung 16, masih memutar-putar si kulit bundar, tenang-tenang saja dia di sana, kerjasama dia bersama nomor punggung 21, dan bukan sebuah pelanggaran, satu pemain terjatuh. Kembali lagi ke lapangan pertandingan, nomor punggung 6 masih melihat kawan-kawannya kepada nomor punggung 22 dituju, nomor punggung 22 dari sektor kanan. Apa yang akan terjadi? Berbahaya di situ, dan masih bisa ditangkap oleh kiper dari SSB Bulihutu ini. Ambil. Ternyata di situ kedudukan menjadi 3-0 di babak pertama ini. 3-0 di babak pertama ini. Apakah SSB Bulihutu ini bisa menyamakan kedudukan di babak pertama ini, atau akan menyamakan kedudukan di babak kedua? Kita kembali lagi ke lapangan pertandingan. Ya, Nabil pendekan saja kepada Faujan. Faujan masih tenang-tenang saja dia, belakangkan saja dia kepada nomor punggung berapa di sana. Iya, kembali lagi kepada nomor punggung 20. Iya, masih melihat kawan-kawannya, umpan terobosan dilakukan kepada Nabil, dan ternyata masih bisa kandas di kaki pemain-pemain dari Persidago ini. Kembali lagi kepada nomor punggung 28, dan masih bisa diselamatkan oleh kiper dari SSB Bulihutu ini. Serangan yang bertubi-tubi dibentuk oleh anak-anak dari Persidago ini, masih melihat kawan-kawannya, kembali kepada nomor punggung 7.
Tenang-tenang saja dia di sana, masih melihat kawan-kawannya. Ya, umpan terobosan kepada Nabil, dan ternyata apa yang terjadi? Nomor 89 di situ, bukan sebuah pelanggaran sehingga si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk anak-anak dari SSB Bulyoto ini. Ya, mengambil tendangan penjuru nomor punggung 7 di situ. Sabrina. Sini naik, kena bola. Sabrina. Ya, kembali ke lapangan pertandingan. Apa yang terjadi? Dan ternyata masih belum bisa disundul oleh pemain-pemain dari SSB Bulyoto ini. Tenang-tenang saja di sana. Oh, ternyata satu pemain dari SSB Bulyoto ini terjatuh tergeletak depan. Ya, untuk medis untuk SSB Bulyoto ini pergantian pemain. SSB Bulyoto pergantian pemain. Nomor punggung 15 keluar. Digantikan oleh nomor punggung 10. Ya, kita kembali lagi lapangan pertandingan. Ini apa yang terjadi? Dan ternyata masih bisa diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari SSB Bulyoto ini. Kembali lagi di sektor pertahanan dari SSB Bulyoto ini, bukan sebuah pelanggaran, dan kembali serangan dibuat oleh anak-anak SSB Bulyoto ini. Di kaki siapa di sana? Ada nomor punggung 8 Faujan masih menguasai si kulit bundar, kerjasamanya bersama nomor punggung 10. Kembali lagi kepada nomor punggung berapa di sana? Ya, pendekan saja kepada nomor punggung berapa? Kembali lagi kepada nomor punggung 8, kerjasama dia bersama Faujan kepada Nabil. Umpan terobosan masih mengotak-atik si kulit bundar, masih menguasai si kulit bundar. Apa yang terjadi? Dan ternyata sebuah pelanggaran yang diciptakan oleh nomor punggung 15 di sana, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk anak-anak dari SSB Bulyoto ini. Ya, pergantian pemain dari Persidago. Pergantian pemain dari Persidago. Ya, dua pemain dari SSB Bulyoto ini sudah berada
depan si kulit bundar. Siapakah yang akan mengambil? Ya, sudah dilakukan dan ternyata masih membantu. Kembali lagi dan ternyata masih bisa diselamatkan oleh nomor punggung 7 di situ. Kerjasama dia bersama nomor punggung 4. Belakangkan saja kepada kiper dan masih tenang-tenang saja di sana mengamankan si kulit bundar. Kembali lagi kepada nomor punggung 4. Nomor punggung 4 alun-alun dia di situ. Ada nomor punggung 16. Nomor punggung 16 menguasai kulit bundar dan ternyata masih bisa dikandas oleh pemain-pemain dari Persija Goin nomor punggung 6. Dan ternyata sebuah pelanggaran yang diciptakan oleh nomor punggung 6 di situ, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk anak-anak dari SSB Buluto ini. Yang mengambil tendangan bebas ini ada nomor punggung 7 sudah berlari depan si kulit bundar. Kerjasama dia bersama nomor punggung 89 dan ternyata masih pendekan dia kepada nomor punggung 7. Nomor punggung 7 masih melakukan kawannya. Apa akan terjadi kepada Nabil di sana? Dan ternyata masih bisa ditipis oleh pemain-pemain Persidago ini. Ini pertahanan belakang dari Persidago ini. Umpan terobosan yang sangat baik. Ada nomor punggung 24 mengejar si kulit bundar dan ternyata si kulit bundar sudah terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan dan sudah diarahkan kepada nomor punggung 7 di situ. Nomor punggung 7 kerjasama dia bersama nomor punggung 10. Kerjasama dia bersama Paujan. Kembali lagi kepada nomor punggung 89. Nomor punggung 7 masih melakukan kawannya. Umpan terobosan kepada Nabil. Masih Nabil menguasai si kulit bundar sehingga si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari SSB Buluto ini. Nomor punggung 7 sudah mengambil si kulit bundar. Iya, pergantian pemain dari Persidago. Ya, dimasukkan lagi nomor punggung 7 di situ. Iya, kembali ke lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 masih membayang-bayang si kulit bundar dan apa akan terjadi? Masih terjadi perebutan tinta dan ternyata melenceng sekali di sebelah kanan gawang dari anak-anak dari Persidago ini sehingga si kulit bundar hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, kembali lagi ke lapangan pertandingan. Si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Arahkan kepada nomor 89 di situ. Nomor punggung 7 belakangkan saja kepada kiper di sana, penjaga gawang dan kerjasama dia bersama nomor punggung 4 masih menguasai si kulit bundar. Kerjasama dia bersama nomor punggung 89. Tenang-tenang saja dia. Umpan bosan diarahkan kepada Simbol dan apa akan terjadi? Dan ternyata Paujan di situ. Paujan sendirian saja. Paujan masih dibantu oleh Nabil dan ternyata apa akan terjadi? Masih keluar saja dia di dalam kotak 16. Apa akan terjadi? Dan ternyata kerjasama dia bersama nomor punggung berapa di sana dan ternyata masih bisa ditepis anak-anak dari Persidago ini. Ternyata sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung berapa di sana? Saya tidak bisa melihat. 10. Ya, kembali lagi ke lapangan pertandingan. Halo, assalamualaikum. Iya, lagi menyaksikan Iya, kembali ke lapangan pertandingan. Ada dan ternyata masih bisa ditepis oleh pemain-pemain belakang dari Persidago ini. Masih bisa tepis lagi pemain-pemain dari SSB Buluto ini. Kerjasama dia bersama nomor punggung 89 masih menguasai si kulit bundar. Umpan terobosan dilakukan dan masih bisa dipotong oleh pemain-pemain dari Persidago ini sehingga kulit bundar masih dikuasai oleh anak-anak dari
SSB Buleuto ini, dan ternyata sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh main nomor punggung 11, hasilkan tendangan bebas untuk anak-anak dari SSB Buleuto ini. Fauzan masih berdiri depan si kulit bundar. Apa akan terjadi? Dan ternyata gol. Sebuah tendangan halilintar, tendangan macan tutul yang diciptakan oleh Fauzan di situ. Nomor punggung 8 sudah menjebol gawang dari anak-anak Persidago ini sehingga merubah kedudukan menjadi 3-1. Di babak pertama ini sudah dilakukan dan ternyata masih membetur kaki dari pemain-pemain belakang SSB Buleuto ini. Ya, kembali lagi. Ya, serangan balik apa akan terjadi dan masih bisa dipatahkan oleh pemain-pemain dari SSB Buleuto ini. Nomor punggung 10 kerjasama dia bersama Fauzan. Nomor punggung 10 lagi. Ya, kembali lagi kepada nomor punggung berapa di sana saya tidak bisa melihatnya. Kembali lagi kepada Fauzan kerjasama dia bersama nomor punggung 10. Tiki taka yang sangat baik diciptakan. Apa akan terjadi di situ? Dan si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung coba Jess. Ya, nomor punggung 7 sudah mengambil si kulit bundar. Sudah diarahkan kepada nomor punggung 10, maksudnya di situ. Nomor punggung 10 menguasai si kulit bundar dari sektor kiri dan ternyata masih bisa dipotong oleh pemain-pemain dari Persidago ini. Ada nomor punggung 21 di situ menguasai si kulit bundar dan ternyata kurang cermat di situ, tendangan yang begitu akurat down dan ternyata sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 21 sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Firman, ada Firman. Untuk Firman. Main. Pindah. Roba. Iya, kembali lagi ke lapangan pertandingan. Nomor punggung 21 dan umpan terobosan yang diberikan pada Fauzan di situ masih bisa ditepis oleh pemain-pemain dari Persidago ini. Ada nomor punggung 16. Nomor punggung 16 masih mengotak-atik si kulit bundar. Umpan terobosan begitu jauh sehingga si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan. Ya, sudah diarahkan masih melihat kawan-kawannya kepada Fauzan dituju dan ternyata masih kandas di kaki pemain-pemain dari Persidago ini. Ya, apa akan terjadi? Masih berada di lini pertahanan dari SSB Buleuto ini dan si kulit bundar sudah melebar jauh dia di sana dan masih bisa dipotong oleh pemain-pemain dari Persidago ini. Ada nomor punggung 6 sana menguasai si kulit bundar. Kerjasama dia bersama nomor punggung berapa? Ada Nabil di sana, umpan yang sangat baik. Ya, kembali lagi pada Nabil menguasai si kulit bundar dan dan ternyata melebar yang sangat baik kembali kepada Sembon menguasai si kulit bundar. Ya, ada nomor punggung 89 kembali kepada nomor 89 kerjasama dia bersama nomor punggung 10. Apa akan terjadi? Dan ternyata sapu saja pemain dari dari Persidago ini dan babak pertama sudah berakhir dengan skor sementara
22 sudah dimulai. Ada nomor punggung 16 di sana menguasai kulit bundar, kerjasama dia bersama nomor punggung 11. Belakangkan saja kepada nomor 15 di sana. Kembali lagi kepada nomor punggung 16. Nomor punggung 16 menguasai kulit bundar dan si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah diarahkan kepada nomor punggung 18. Ternyata masih ada nomor punggung 6 syuting langsung dan ternyata gol, sehingga kedudukan berubah menjadi 3-2 untuk anak-anak dari SSB Buliutu ini. Di menit-menit awal sudah merubah kedudukan menjadi 3-2. Ya, kembali lagi ke lapangan pertandingan. Sudah diarahkan kepada nomor punggung 16, nomor punggung 8 di sana masih menguasai si kulit bundar. Kerjasama dia bersama nomor punggung 16, kurang cermat di situ dia. Ada nomor punggung 18, nomor punggung 18. Ya, kembali lagi kepada nomor punggung 21, ada di situ. Dan apa akan terjadi? Serangan yang berbalik tangan lagi kembali kepada nomor punggung 10 dan ternyata sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Naik. Ya, si kulit bundar sudah diarahkan kepada nomor punggung 22 di sana, masih bisa ditepis oleh pemain-pemain belakang dari SSB Buliutu ini. Ada nomor punggung 89, kerjasama dia bersama nomor punggung 16, Sempon di sana. Kembali lagi kepada nomor punggung 7, masih melihat kawan-kawannya, kerjasama dia bersama nomor punggung 89, masih membawa si kulit bundar, bukan sebuah pelanggaran. Kembali lagi kepada Sempon. Ada nomor punggung 16. Umpan terobosan dari sektor kiri, apa akan terjadi? Dan ternyata si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah diarahkan kepada nomor punggung 21. Iya, kembali lagi umpan terobosan dan masih bisa dikuasai anak-anak dari Persidago ini. Persidago masih melihat kawan-kawannya, umpan terobosan silang di sana dan ternyata masih bisa dipatahkan oleh nomor punggung 4 dan dibuang saja dan masih bisa diselamatkan oleh pemain dari Persidago ini. Kurang cermat dan ternyata sapu saja pemain dari Persidago ini, dan si kulit bundar sudah dipetik murni oleh penjaga gawang dari SSB Buliutu ini. Iya, sudah dilakukan, diarahkan kepada nomor punggung berapa di sana. Ada Fauzan menguasai si kulit bundar, tenang-tenang saja Fauzan melewati 1-2 pemain dan ternyata bukan sebuah pelanggaran. Iya, kembali kepada nomor punggung 11 menguasai si kulit bundar, masih mengotak-atik si kulit bundar nomor punggung 6 dan ternyata si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kepada Fauzan di 7 dan masih kurang cermat Fauzan di situ. Ada nomor punggung 22 dan ternyata si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan. Nomor punggung 17 diarahkan kepada nomor punggung berapa di sana dan masih bisa ditepis saja oleh pemain-pemain belakang dari Persidago ini. Nomor punggung 17 sudah diarahkan dan kurang cermat di situ. Ada nomor punggung 8 Fauzan, syuting langsung ke gawang dan masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga oleh siapa di sana, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, pergantian pemain dari Persidago dan pergantian pemain dari SSB Buliutu ini. Nomor punggung 17 ditarik keluar dan nomor punggung 11 masuk, dan nomor punggung berapa di sana dan masuk nomor punggung 2 dari Persidago. Nomor punggung 7 keluar, masuk nomor punggung 2. Ya, tendangan gawang sudah diarahkan jauh dia ke depan dan masih bisa ditepis oleh pemain-pemain belakang dari SSB Buliutu ini, dan ternyata menghasilkan tendangan bebas untuk anak-anak dari SSB Buliutu ini. Nomor punggung 7
sudah berada di depan. Si kulit bundar mengeksekusi. Si kulit bundar sudah dilakukan, angkat jauh dia ke mulut gawang dan masih saja melebar di kiri gawang dari anak-anak Persidago ini. Ya, sudah diarahkan kepada nomor punggung 15, maksudnya di sana terjadi duel di situ. Ya, masih bisa dipotong oleh pemain-pemain dari Persidago ini, dan si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 11 maksudnya di situ. Oh, ternyata sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 5 Nabil. Sudah lakukan umpan dia kepada nomor punggung 22, umpan terobosan jauh dia di sana kepada nomor punggung 21. Terjadi perebutan di sektor pertahanan dari SSB Buluto ini. Tenang-tenang saja dia di sana. Nomor punggung 8 kembali lagi kepada nomor punggung 2. Di situ terjadi perebutan dan si kulit bundar sudah terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dan dianulir. Sehingga merubah lemparan ke dalam. Sudah diarahkan kepada nomor punggung 16 maksudnya di situ, dan kurang cermat kerjasama dia bersama nomor punggung 8, dan ternyata lagi-lagi si kulit bundar keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan dan ternyata dianulir lagi. Anak-anak dari SSB Buluto ini kerjasama yang sangat baik diciptakan oleh pemain-pemain dari SSB Buluto ini, dan bukan sebuah pelanggaran. Umpan terobosan kembali lagi, dan ternyata masih bisa lagi ditebus oleh pemain-pemain dari, apakah terjadi, dan ternyata masih bisa ditebus oleh penjaga gawang dari Persidago ini, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk anak-anak dari SSB Buluto ini. Sudah dilakukan Paujan, umpan jauh dia ke mulut gawang, gol. Dan ternyata masih lagi-lagi melenceng di sebelah kanan gawang anak-anak dari Persidago ini, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Iya, pendekan saya di sana melebar dia pada nomor punggung 2. Nomor punggung 2 umpan terobosan dan masih saja kandas di kepala Adit di situ, nomor punggung 21, dan kembali pada anak-anak Persidago masih menguasai si kulit bundar nomor punggung 16, dan ternyata terjatuh di situ, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk anak-anak dari Persidago. Sudah dilakukan, diarahkan kepada nomor punggung 2 di sana, menguasai si kulit bundar. Satu pemain sudah dilewati dan satu lagi nomor punggung 8 menguasai si kulit bundar. Kerjasama dia bersama nomor punggung 11. Belakangkan saya dia kepada nomor punggung 5. Nomor punggung 5 umpan terobosan, dan ternyata masih saja ditepis oleh pemain-pemain belakang dari SSB Buluto ini. Kembali lagi nomor punggung 10 menguasai si kulit bundar, sendirian saja di sana, dan ternyata kembali lagi umpan yang sangat baik. Oh, ternyata masih bisa ditepis oleh pemain-pemain dari SSB Buluto ini, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, sudah dilakukan kepada nomor punggung 22 dituju. Kembali kepada nomor punggung 11, masih menguasai kulit bundar. Nomor punggung 17 masih melakukannya umpan terobosan kepada Nabil, dan ternyata masih saja disapu bersih oleh pemain-pemain dari Persidago ini. Kembali kepada nomor punggung 17, menguasai kulit bundar. Paujan, kembali Paujan, kerjasama dia bersama Mantok nomor punggung 11. Nomor punggung 8 Paujan, umpan terobosan yang sangat baik kepada nomor punggung 16 Sembol di sana, masih menguasai kulit bundar. Tenang-tenang saja dia di sana, masih mengocek-ngocek satu pemain, berusaha dilewati. Kerjasama dia bersama nomor punggung 16, masih menguasai kulit bundar, dan ternyata bukan sebuah pelanggaran. Kembali lagi serangan balik yang dituju kepada nomor punggung 16 di sana, dan kembali lagi pada
SSB Bulu ini kepada Paujan ditunjuk dan ternyata masih Paujan mengotak-atik si kulit bundar kerjasamanya bersama Nabil. Nabil buka sebuah pelanggaran, ada nomor punggung 16, apa yang akan terjadi? Dan ternyata masih sapu bersih saja anak-anak dari Persidago ini ya, kembali serangan dibuat oleh anak-anak SSB Bulu ini, dan ternyata masih lagi dipotong oleh pemain dari Persidago ini. Serangan balik yang begitu bertubi-tubi, kembali lagi kepada nomor punggung 10, umpan jauh dia kepada nomor punggung 22. Apa yang akan terjadi? Masih menguasai si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk anak-anak dari Bulu ini. Ya, untuk medis. Tim medis yang begitu apa itu? Iya, kembali lagi ke lapangan pertandingan. Terjadi perebutan di sektor pertahanan dari SSB Bulu ini, dan si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan kembali ke dalam untuk anak-anak dari Persidago kerjasama dia bersama nomor punggung 6 si kulit bundar masih berada di nomor punggung 6 menguasai si kulit bundar, kembali kepada Sembon menguasai si kulit bundar. Apa akan terjadi syuting langsung, dan ternyata masih lagi melenceng sedikit dari gawang anak-anak dari SSB Bulu ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk anak-anak dari SSB Bulu ini. Iya, kembali lagi ke lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 8 di sana masih menguasai si kulit bundar kerjasama dia bersama nomor punggung 10, dan masih bisa dipatahkan oleh pemain dari SSB Bulu ini. Kembali lagi nomor punggung 21 masih menguasai si kulit bundar, belakangkan saja dia kepada nomor punggung 6. Tenang saja dia di sana, masih melihat kawan-kawannya kerjasama dia bersama nomor punggung 8, masih melihat kawan-kawannya, lebar dia kepada nomor punggung 10. Di situ ada Sembon menguasai si kulit bundar. Sembon 1-2 pemain sudah dilewati, mau kasih pelanggaran, kembali lagi pada Paujan, dan ternyata semua pelanggaran yang diciptakan oleh nomor punggung 6 di situ. Jangan memancing keributan karena ini hanya laga persahabatan ya. Ini hanya laga persahabatan, jadi tidak usah memancing emosi. Ya, tim medis dari SSB Bulu ini nomor punggung 11 Neymar sudah di tim medis. Iya, satu pemain dari SSB Bulu ini sudah dipanggil dan dihadiahi 2 orang sekaligus dari kedua kesebelasan, sebuah hadiah kartu kuning di babak yang kedua ini. Ya, tendangan bebas untuk anak-anak dari SSB Bulu ini. Faujan sudah berada di depan si kulit bundar,
mengeksekusi si kulit bundar atau tendangan bebas sudah dilakukan. Apa akan terjadi? Dan ternyata masih membentur palang yang dijaga oleh siapa itu? Iya. Kembali lagi ke lapangan pertandingan, ada nomor punggung 23 di sana menguasai si kulit bundar, masih melihat kawan-kawannya, umpan jauh dia ke sana kepada nomor punggung 22 dan ternyata masih bisa ditepis, dan kembali lagi kepada nomor punggung 16 dan ternyata masih kandas di kaki nomor punggung 7 di situ. Ada nomor punggung 16 Sembon di sana menguasai si kulit bundar. Iya, kembali lagi. Oh, ternyata bukan sebuah pelanggaran situ, umpan terobosan kepada Nabil dan ternyata masih saja kurang cermat sehingga jaga gawang dari Persidago ini sudah keluar lapangan, keluar benteng. Ya, kembali lagi ke lapangan pertandingan. Apa akan terjadi? Ada nomor punggung 22 di sana dan ternyata si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan Iya, kembali lagi ke lapangan pertandingan. Ada nomor punggung berapa di sana? Iya, menguasai si kulit bundar 1-2 yang sangat manis dan kembali kepada Sembon nomor punggung 16. Nomor punggung 16 kerja sama dia bersama nomor punggung 17. Nomor punggung 17 dan ternyata lagi-lagi si kulit bundar keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan gawang sudah diarahkan kepada nomor punggung. Oh, ternyata satu pemain dari SSB Bulutu ini tergeletak, terjatuh, terpelepe di situ, menjerit kesakitan dan sudah manggil medis. Entah apa yang dalam medis. Ya, untuk anak-anak dari SSB Bulutu ini melakukan rotasi pemain demi mengubah taktik untuk menyamakan kedudukan. Ya, pergantian pemain dari SSB Bulutu. Oh, belum. Ya, pergantian pemain dari SSB Bulutu nomor punggung 89 ditarik keluar, masukkan nomor punggung 6 demi melakukan serangan-serangan yang begitu bertubi-tubi. Dan untuk sekarang anak-anak dari Persidago belum melakukan rotasi pemain. Kembali kepada nomor punggung 23 menguasai si kulit bundar, tenang-tenang saja dia di sana, masih melihat kawan-kawannya, umpan terobosan kepada nomor punggung 22 dan masih bisa ditepis. Ada Fauzan kerjasama dia bersama Sembon dan ternyata masih bisa dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari Persidago ini. Ada nomor punggung 11 menguasai si kulit bundar, kerjasama dia bersama nomor punggung 6. Kembali lagi kepada nomor punggung 11, melebar dia kepada nomor punggung 23. Nomor punggung 23 masih tenang-tenang saja dia di sana. Umpan terobosan kembali, apa yang terjadi? Nomor punggung 22. Dan ternyata masih lagi-lagi dipetik murni oleh penjaga gawang dari SSB Bulutu ini. Kembali kepada nomor punggung 17 kerjasama dia bersama Sembon, umpan terobosan kepada Nabil, apa akan terjadi? Dan kembali lagi pada nomor punggung 16 menguasai si kulit bundar, putar-putar saja pada nomor punggung 2 di sana, kerjasama dia bersama nomor punggung 2 lagi. Ada nomor punggung 6 masih melihat kawannya dan satu pemain dari SSB Bulutu ini terjatuh, tergeletak, jerit kesakitan. Nomor punggung 5 di sana Nabil.
sudah berdiri di situ Nabil. Pemain yang tadi jerit kesakitan. Dan ternyata wasit utama kita ini sudah memanggil dan ternyata sudah dihadiahi sebuah hadiah kartu kuning untuk nomor punggung 23, kartu kuning yang sekian kalinya di babak kedua ini. Ya, kembali ke lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 17 di situ. Masih melihat kawan-kawannya sudah diarahkan kepada Sembon, maksudnya di situ. Sembon sendirian saja di sana. Oh, masih Sembon menguasai. Oh, dan ternyata kerja sama dia bersama nomor punggung 10, nomor punggung 16. Umpan terobosan dan ternyata satu pemain sudah bertabrakan sehingga hasilkan tendangan bebas. Iya, kita lihat nomor 16 sudah berada di depan si kulit bundar mengeksekusi tendangan bebas ini. Satu tembakan langsung ke mulut gawang dan ternyata masih bisa diselamatkan penjaga gawang dari SSB Bulutu ini. Sudah diarahkan kepada siapa yang diarah? Kepada Nabil, maksudnya di situ ada Faujan dan ternyata kembali kepada nomor punggung 11 menguasai si kulit bundar. Si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada Faujan masih menguasai si kulit bundar, berputar-putar saja kepada Nabil menguasai si kulit bundar. Oh, dan ternyata lagi-lagi masih bisa dipatahkan oleh pemain-pemain dari Persidago ini. Persidago menguasai si kulit bundar nomor punggung 6 dan si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Persidago. Sudah diarahkan kepada nomor punggung 6 maksudnya dan ternyata dianulir wasit di situ sehingga beralih kepada nomor punggung 17 sudah mengambil si kulit bundar. Masih melihat kawan-kawannya sudah lakukan diarahkan kepada nomor punggung 10 maksudnya dan satu pelanggaran yang diciptakan oleh nomor punggung 10 sudah dilakukan kepada nomor punggung 2 maksudnya di sana di sektor kanan. Masih melihat kawan-kawannya tenang-tenang saja dia kepada nomor punggung 6 kerjasama dia bersama nomor punggung 21 dan ternyata si kulit bundar sudah dipotong langsung oleh pemain dari SSB Bulutu ini. Kembali kepada nomor punggung 11 menguasai si kulit bundar, nomor punggung 16 masih menguasai si kulit bundar lagi dan melebar dia jauh dia di sana. Tenang-tenang saja dia nomor punggung 2 pendekan saja kepada nomor punggung 8 dan kurang cermat ternyata di situ kembali kepada nomor punggung 8. Oh, masih lagi-lagi serangan yang begitu manis masih berada di lini tengah. Dari kedua kesebelasan ada Faujan masih menguasai si kulit bundar. Umpan terobosan kepada Sembon maksudnya di situ dan masih bisa ditepis oleh pemain-pemain dari Persidago. Faujan dan apa yang akan terjadi dan ternyata masih melenceng saja di sebelah kiri gawang dari Persidago dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Iya, kembali lagi kepada nomor punggung 16 maksudnya di sana dan kurang cermat sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk anak-anak dari SSB Bulutu maksudnya situ. Kasih masa
kembali lagi ke lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 21 Adit sudah dilakukan. Dan ternyata masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Persirago ini. Paujan kembali lagi kepada nomor punggung 17 menguasai kulit bundar. Apa akan terjadi? Masih dalam terjadi dia kepada Paujan. Paujan kembali kepada Adit di situ nomor punggung 7 dan masih menguasai kulit bundar. 1-2 pemain berusaha dilewati dan ternyata bukan sebuah pelanggaran. Ternyata sudah ditiup oleh wasit utama kita ini. Bapak ada masan. Ini loh. Ya, kembali lagi lapangan pertandingan dan ternyata satu pemain dari Persidago ini ada Nabil dan ternyata masih kandas saja di nomor punggung 8. Di situ ada nomor punggung 8 menguasai si kulit bundar. Ternyata satu pemain sudah tergeletak nomor punggung 5 Nabil di situ sudah menjerit kesakitan, menjerit, terpulepe, terhuyung, terhangi, dan mendapatkan perawatan medis yang begitu cantik. Sini saja lah. Dia begitu tadi. Ya, kembali kepada nomor punggung 8 masih mengotak-atik si kulit bundar. Kerjasama dia bersama dengan kurang cermat Faujan masih menguasai si kulit bundar, masih melihat kawan-kawannya. Si kulit bundar diarahkan kepada Nopal, pantulan yang sangat baik kepada Nopal dan ternyata dianulir wasit utama kita ini dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk anak-anak dari SSB Bulutu ini. Ya, Fauzan sudah berdarah di depan si kulit bundar. Apa akan terjadi? Syuting langsung ke mulut kawan dan masih bisa lagi ditepis oleh penjaga gawang dari Persidago ini. Kembali lagi serangan balik yang akan dilakukan anak-anak dari Persidago ini dan si kulit bundar sudah terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah diarahkan kepada nomor punggung 23 kepada Nopal maksudnya di situ. Ya, pergantian pemain. Ya, kepada nomor punggung 23 masih melihat kawan-kawannya. Kembali kepada nomor punggung 2 masih menguasai si kulit bundar. Kerjasama dia bersama nomor punggung 16 berputar-putar umpan terobosan kepada nomor punggung 21 di sana masih menguasai si kulit bundar. Masih lagi-lagi terjadi perebutan dari anak-anak dari Persidago ini. Kembali lagi kepada nomor punggung 2
Nomor punggung 2 umpan terobosan kepada nomor punggung 22. Apa akan terjadi? Apa akan terjadi? Dan 1-2 pemain sudah berada di depannya sehingga ditarik lagi ke belakang. Ya, pergantian pemain untuk anak-anak dari SSB Bulutu ini. Kiper nomor punggung 20 masuk nomor punggung 1. Ya, sudah dilakukan Lihat dulu kiper dulu. salah logat. Iya, sudah dilakukan kepada Sembon, maksudnya di situ Sembon mau ngasih kulit bundar kerjasama dia bersama Paujan. Nopal maksudnya kerjasama dia bersama Sembon dan kurang cermat di situ umpan dari Nopal. Iya, kembali lagi kepada nomor punggung 6 kerjasama dia bersama nomor punggung 16. Nomor punggung 16 melewati satu pemain kerjasama dia bersama nomor punggung 17. Kembali kepada nomor punggung 22, tengahkan saya dia kepada nomor punggung 6. Masih kembali lagi kepada nomor punggung 8, maksudnya di situ kembali lagi dan ternyata masih tenang-tenang saja dia anak-anak dari Persidago ini. Ada nomor punggung 8, nomor punggung 17 mengejar si kulit bundar kerjasama dia bersama nomor punggung 16. Nomor punggung 16 masih mengotak-atik satu pemain dan ternyata terjatuh di situ sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk anak-anak dari Persidago. Nomor punggung 23 maksudnya situ sudah berada di depan si kulit bundar mengeksekusi tendangan bebas ini. Sudah dilakukan, angkat jauh ke mulut gawang dan ternyata masih lagi-lagi berada di atas mister gawang yang dijaga oleh Ilham di situ. Ya, kembali kepada Adit kerjasama dia bersama siapa di sana. Temakan saja kita kan sangat baik dan masih kandas di kaki anak-anak dari Persidago ini. Umpan terobosan dan kembali kepada Faujan kerjasama dia bersama Sembon. Kembali kepada nomor punggung 16 dari Persidago ini dan masih bisa dipotong oleh Sembon dari SSB Bulutu ini. Masih melihat kawan-kawannya kembali ke lini tengah. Umpan terobosan kepada nomor punggung 17. Nomor punggung 17 masih melewati satu pemain, sudah dilewati dan ternyata sapu saja pemain belakang dari Persidago ini dan si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam sudah diarahkan kepada nomor punggung 17 maksudnya di situ dan si kulit bundar polisi keluar lapangan pertandingan. Dan hanya menghasilkan umpan ke dalam dan kepada Nopal maksudnya di situ. Nopal masih menghasilkan si kulit bundar dan ternyata si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada Nopal lagi yang dituju nomor punggung 22. Sapu bersih saja dia di sana demi menyelamatkan pertahanan. Apa akan terjadi? Satu pemain setting langsung dan masih kandas saja. Apa akan terjadi? Dan ternyata handsball. Untuk anak-anak dari SSB Bulutu ini sebuah tendangan bebas berada di depan pertahanan dari Persidago ini. Iya, dan ternyata satu pemain lagi dihadiahi sebuah hadiah kartu kuning untuk kesekian kalinya dari Persidago. Iya, satu pemain nomor punggung 8 di sana sudah berdiri depan si kulit bundar Paujan nomor punggung 8. Tenang saja dia di sana dengan sebuah tendangan maut dan ternyata masih bisa ditepis oleh pemain belakang dari Persidago ini sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk anak-anak dari SSB Bulutu ini. Paujan kerjasama dia bersama nomor punggung 17 dan ternyata masih bisa dipotong oleh pemain dari Persidago nomor punggung 8.
nomor punggung 8 sehingga si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan. Iya, nomor punggung 7 diarahkan kepada Nopal, maksudnya di situ. Nomor punggung 17 masih melihat kawan-kawannya, umpan terobosan kepada Manto di sana dan ternyata masih bisa dipotong oleh pemain-pemain belakang dari Persidago. Ada nomor punggung 6 masih mengotak-atik si kulit bundar, kerjasama dia bersama Manto. Manto kerjasama dia bersama nomor punggung 10, belakangkan saja kepada Adit. Adit tenang-tenang saja di sana, belakangkan dia kepada nomor punggung 4 dan kurang cermat di situ. Apa akan terjadi? Serangan balik yang dibuat oleh nomor punggung 6 dan masih ditarik lagi ke belakang untuk menyelamatkan pertahanan. Kembali kepada nomor punggung 16, nomor punggung 16 dari sektor kiri pertahanan dari S10 ini, dan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 16 di situ. 16 beradu mekanik. Beradu mekanik, siapa yang laju dia yang untung. Anak dia lagi. Iya, tendangan bebas untuk anak-anak dari Persidago. Nomor punggung 16 sudah berdiri di depan si kulit bundar, 2 pemain 28 dan ternyata nomor 16 masih melihat kawan-kawannya, umpan jauh ya di sana. Oh, dan ternyata sudah satu pemain dari SSB Buluni terjatuh, tergeletak, menjerit kesakitan. Menjerit kesakitan. Ladies. Nanti dia membantu masalah medis, nanti dia membantu. Iya, hah? medis. Ya, diarahkan kepada Adit, maksudnya di situ. Adit sapu bersih saja dia kepada Manto di situ. Kesembuhan maksudnya. Iya, umpan terobosan kembali lagi ke lapangan pertandingan dan ternyata masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang dari Persidago ini, sehingga si kulit bundar berada di kaki nomor punggung 10, belakangkan saja kepada nomor punggung 23. Masih tenang-tenang saja dia, masih melihat kawan-kawannya, masih saja mengotak-atik si kulit bundar, kerjasama dia bersama nomor punggung 2, kerjasama dia bersama nomor punggung 8. Kurang cermat di situ. Ada nomor punggung 10 masih menguasai si kulit bundar, sapu bersih saja di kepala. Oh, apa akan terjadi? Ada Paujan masih mengotak-atik si kulit bundar, kembali kepada nomor punggung 17, nomor punggung 17. Umpan jauh dia di sana, tidak ada kawan-kawannya datang membantu menjemput si kulit bundar. Kembali lagi kepada nomor punggung 6, masih terjadi perebutan di lini pertahanan dari Persidago ini. Unggul dari perebutan SSB Bulu tadi, masih menguasai si kulit bundar, semua masih mengotak-atik si kulit bundar dan ternyata unggul dalam perebutan ada Persidago nomor punggung 10. Umpan terobosan dilakukan nomor punggung 28 dan bukan semua pelanggaran. Kembali lagi kepada nomor punggung 10, nomor punggung 10 masih tenang-tenang saja dia di sana. Umpan kepada Paujan, maksudnya di situ. Paujan masih membayang-bayangi nomor punggung 17, nomor punggung 17 dan ternyata si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan satu pemain dari SSB Bulu ini sudah terjatuh, menjerit kesakitan, nomor punggung 17.
Iya, kembali lagi ke lapangan pertandingan. Paujan sudah diarahkan kepada nomor punggung 7 di situ. Nomor punggung 7 masih membayang-bayang si kulit bundar. Ternyata masih kandas di kaki pemain nomor punggung 5 dari Persidago ini. Kembali lagi kepada nomor punggung 7 masih menguasai si kulit bundar. Kerjasama dia bersama nomor punggung 10 masih melihat kawan-kawannya umpan jauh di sana dan masih kandas lagi di kaki lini pertahanan dari Persidago ini. Umpan terobosan lagi kembali lagi dibuat. Apakah terjadi serangan yang begitu bertubi-tubi dan masih bisa dipotong oleh pemain-pemain belakang dari SSB Bulutu ini. Kembali serangan dibuat oleh nomor punggung 23. Nomor punggung 23 melakukan serangan ke tengah. Nomor punggung 22 ada nomor punggung 7 di situ. Maksudnya apakah terjadi? Dan ternyata masih kerja sama dia bersama nomor punggung 16. Nomor punggung 16 kerja sama dia dan ternyata satu dorongan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk anak-anak dari SSB Bulutu ini. Sudah dilakukan umpan terobosan kepada Sembon dan ternyata si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kepada Sembon kembali. Sembon masih menguasai si kulit bundar dan sapu bersih saja untuk pemain dari Persidago ini dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Opole. Opole. Nakal anakmu. Kan nakal. Ya, bola. Siapa bapaknya? Halo. Lemparan maksudnya di situ kepada nomor punggung 17 kerjasama dia bersama Paujan kembali salah pengertian di situ. Ada nomor punggung 8 masih melewati satu pemain, dua pemain berusaha dilewati, kurang cermat di situ kepada nomor punggung 10 kerjasama dia bersama nomor punggung 7 dan kurang cermat lagi sehingga nomor punggung 5 masih kerjasama dia bersama nomor punggung 16 masih berusaha melewati 1-2 pemain dan si kulit bundar sudah keluar lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak-anak dari SSB Bulutu. Sudah dilakukan diarahkan kepada Paujan maksudnya di situ. Paujan dan kepada Nopal masih Nopal dan ternyata bukan sebuah pelanggaran dan si kulit bundar lagi-lagi keluar lapangan pertandingan kepada siapa yang dituju nomor punggung 7 di situ maksudnya. Nomor punggung 7 masih berusaha mengkawal si kulit bundar. Ada nomor punggung 17 shooting langsung dan masih membentur kepala dari anak-anak Persidago ini sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru. Sudah dilakukan kepada Paujan di situ. Paujan apa yang terjadi? Dan ternyata Paujan kembali down dan ternyata nomor punggung 8 umpan terobosan kepada nomor punggung 2 maksudnya di situ. Ada nomor punggung 28 masih nomor 28. Apakah terjadi? Umpan yang sangat baik dan masih lagi-lagi bisa ditepis oleh pemain-pemain belakang dari SSB Bulutu ini. Kembali lagi kepada nomor punggung 7 dan pertanda babak kedua telah usai dengan skor akhir 3-2 unggul Persidago. Ya, kita kembali ke studio.